Oke, halo teman-teman semua. Hari ini kita masuk materi yang baru namanya job costing ya. Materi job costing ini akan dibawa ke 2 pertemuan ke depan ya, teman-teman. Pertemuan hari ini sama minggu depan gitu selanjutnya. Nah, kalian langsung aja ya buka modul kalian. Untuk halaman PDF-nya itu aku kurang tahu karena di sini aku pakainya Word ya. Jadi kalian buka aja yang judulnya itu job costing ya, cari judulnya job costing, habis itu kalian cari problem 4-nya. Oke. Kalian cari problem 4-nya, nanti ketemu nih. Namanya perusahaannya itu adalah Miomi Company. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja ya kita mulai. Miomi Company. Dia itu memproduksi gadget nih untuk suatu pasar gitu. Nah, berikut ini adalah informasi aktivitasnya terkait dengan tahun 2021. Oke, ya. Terus di sini itu disuruh prepare journal entries. Ya, jadi teman-teman, kalau untuk ini ya, untuk job costing, kita memang fokusnya itu adalah dalam pembuatan jurnal, ya. Jadi nggak usah ribet-ribet deh, cuma buat jurnal aja kok kalau di job costing gitu. Nggak yang kayak tabel-tabel kayak COGM, IS, income statement itu. Nggak seperti itu, tapi di job costing kita cuma menjurnal. Oke ya. Nah, cara jurnalnya kayak gimana? Di sini kan namanya itu adalah job costing. Di mana job costing ini kita pabriknya itu sesuai pesanan gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya pabrik, terus ada yang pesan secara khusus ke kalian buatin suatu produk. Nah, kalian tuh namanya itu job costing gitu ya. Nah, di sini kasusnya dia mau membuat gadget gitu. Oke. Terus kita langsung lihat aja ya informasi-informasinya. Ini terkait sama DM DLMOH-nya ya. Ini terkait inventory juga, DM DLMOH ya. Untuk informasi awal sama yang akhir periode. Oke. Oke, langsung aja ya kita nge-jurnal. Yang pertama-tama harus kita pikirin bikin jurnal apa nih teman-teman. Kalau lupa bisa lihat catatannya lagi. Kita sama sih seperti yang materi kemarin COGM. Awal-awal pasti kita mikirin dulu nih bahan baku ya kan. Nah di sini juga sama yang pas pertama kita jurnal itu adalah direct materialsnya dulu, sorry. Jadi materialsnya dulu yang akan kita jurnal gitu. Nah, materials apa aja yang akan kita jurnal itu tergantung sama soal. Oke. Di sini ini termasuk dalam tabel ya. Cuma karena dia ke edit di Word jadinya begini deh. Tuh ya. Oke. Nih, yang pertama ada informasi purchase of direct materials ya. Di kredit gitu. Dia bayarnya ngutang gitu ya. Berarti pertama-tama kita bisa nih bikin jurnal tentang direct material. Kita bikin tentang pembelian direct material gitu ya, teman-teman. Jadi di sini pertama-tama aku mau jurnal dulu nih tentang materialsnya, terutama pembelian direct materialsnya gitu. Oke. Nah, perlu diperhatiin lagi kalau purchase materials itu artinya kan materials itu ada direct material, ada indirect material kan. Nah, itu digabung ya teman-teman, boleh digabung kalau untuk jurnal. Jadi kalau untuk purchase materials, baik IDM sama DM itu boleh digabung jadi satu jurnal. Oke, karena jurnalnya sama, gitu, pencatatannya sama. Nah, kebetulan di sini nggak ada indirect material. Coba kalian lihat ya. Nggak ada kan informasi indirect material yang dibeli. Cuma ada purchase direct materials. Makanya di sini aku tulisnya purchase materialsnya DM doang gitu ya. Berarti caranya gimana?
untuk mencatat pembelian materials. Berarti kita catat, pertama-tama kita kan terima materialsnya. Berarti kita catat nih, di debit kita terima materials, material control gitu ya. Habis itu karena dia secara kredit, di sini udah jelas ya, dia secara kredit gitu. Nah, berarti kita pakainya accounts payable control. Oke. Nah, ini agak beda sedikit sama akuntansi dasar ya, teman-teman. Jadi, kalau di Akmen itu dia pakai kata-kata kontrol gini. Ya, ini ya bisa diikutin aja sih, kan cuma tambah kontrol aja kan gitu. Kan karena dia terkait sama yang di pabrik gitu ya. Oke, berapa nominalnya? 1, 2, 4 ribu ya. Di sini udah jelas ditulisnya 1, 2, 4 ribu. 4. Oke, ini sama. Oke, 1, 2, 4 ribu. Oke, udah selesai nih untuk purchase materials. Nah, habis kita purchase materials, kelanjutannya apa nih? Pastikan kita akan pakai materials itu kan, teman-teman. Kita akan pakai materials itu. Nah, berarti yang selanjutnya adalah kita mau catat pemakaian materials. Namanya itu use of materials ya, sama aja di Inggrisin ini ya. Use of materials atau kita di sini punyanya cuma DM, nggak ada indirect material. Kalau misalnya ada indirect material, boleh juga nih ditulis. Tapi nanti pas penjurnalan IDM, penggunaan IDM sama penggunaan DM, itu jurnalnya, akunnya beda ya, kalau misalnya ada indirectnya. Nah, kebetulan di soal ini cuma ada direct materialnya. Berarti kita pakai akun apa? Kita pakai akun work in process control. Oke? Sebagai work in process control ya, teman-teman. Karena dia yang akan dibawa juga nih ke work in process control. Terus karena dia itu adalah direct ya teman-teman. Dia ini adalah direct. Jadi direct ini yang masuknya akan ke work in process control. Kalau misalnya kita berhubungan sama indirect, itu masuknya akan ke akun manufacturing overhead gitu. Kalau direct ke WIP, kalau indirect ke MOH. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Lalu kreditnya apa nih? Kalau kita pakai materials, berarti kan materialsnya itu berkurang kan? Nih, materials yang kita punya ya, termasuk yang udah kita beli, itu akan berkurang di sebelah kredit. Gitu. Makanya dia kreditnya adalah material control. Oke ya, semoga sampai sini penjelasannya jelas ya teman-teman. Nah, aku ingatkan lagi ya, kalau untuk job costing ini teman-teman, kalau untuk job costing ini, kita jurnalnya sebisa mungkin urut ya teman-teman. Jadi maksudnya kalian menjurnalnya itu dari materialsnya dulu, baru labornya, baru beban-bebannya, baru nanti dia akhirnya terjual. Nah, seperti itu. Jadinya kalau bisa sih dihafalin ya teman-teman, karena kalau ujian pun juga seperti itu, akan berurutan gitu. Awal-awalnya kita materialsnya dulu, terus ke labornya dulu, habis itu MOH-nya, habis itu kita jual, baru yang paling terakhir, yang paling penting adalah write off MOH-nya gitu. Oke, sebisa mungkin ini dihafalkan ya teman-teman. Aku sarankan untuk kalian menghafalkan saja karena ini berurutan. Harus berurutan sih ya. Kalau kalian nggak berurutan nih ceritanya. Kalau kalian nggak berurutan itu akan kacau nanti. Gitu. Jadi lebih baik berurutan ya teman-teman. Oke. Lalu nominalnya berapa nih? Nah,
Untuk use of materials ini, kita perlu tahu dulu nih teman-teman. Masih ingat kan perhitungan material use yang di COGM? Nih ya, kalau lupa aku tulis deh. Nih, untuk hitung material yang dipakai. Nah, sorry. Untuk hitung material use ya. Itu caranya itu beginning, kalau di sini DM, berarti kita beginning DM ditambah sama purchase. Terus kita kan kalau misalnya tambahin beginning ditambah purchase, itu ketemu cost of available for use kan, goods available for use, ya kan? Nah, di sini habis itu kita kurangin sama endingnya. Nah, baru deh kita ketemu, bentar. Baru kita ketemu nih materialnya, DM use-nya. Ini kecil gede ya, sorry ya teman-teman fontnya. Tapi nggak apa-apa ya, semoga kalian paham. Ini kayak gini ya. Nah, baru ketemu deh DM use-nya. Nah, ini cara perhitungannya kalau kalian masih lupa gitu ya. Pokoknya kalian harus perhatiin apakah materials itu punya beginning-nya atau enggak. Dan juga kalian harus lihat apakah ada pembelian direct material atau enggak. Dan juga kalian harus yang terakhir harus lihat ke soal apakah dia itu punya ending DM atau enggak gitu. Nah, di soal ini ceritanya dia punya nih. Nih, kalian lihat informasi tabel kedua. Ini ada direct materials, terus ada di 1 Januari 2021 sama 31 Desember 2021. Artinya, ini adalah direct material beginning dan yang ini direct material ending, ya kan? Terus kita punya purchase nggak? Kita punya purchase yang tadi kita jurnal, ya. Karena ini nggak ada IDM, jadi abaikan aja. Kalian fokus ke direct material aja ya. Nah, karena dia punya beginning, dia punya ending, dan punya purchase, kita bisa cari use of materials-nya, use of DM-nya, ya kan? Langsung aja ya. Aku tulis di sini. Pertama-tama kita masukin 9.000-nya, karena kan itu beginning DM. Oke. Terus kita tambah nih sama 124.000 karena ini kita beli. Oke, lalu kita kurangin dengan 11.000 karena dia ending DM. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Oke ya, jadi ketemu deh 122.000. Oke, sampai sini aku harap udah jelas. Kalau masih belum jelas, nanti bisa tanyakan. Oke, lanjut. Kita habis catat materials, ada lagi nggak nih yang berhubungan sama materials? Udah nggak ada ya. Ini udah labor, yang ini work in process, finished goods nanti akan kita pakai ya. Oke, yang ini nggak ada lagi, berarti kita pindah dari direct material, dari materials, kita pindah ke labor. Oke, informasi tentang labor ada di mana? Di sini ya, sorry. Di sini, labor. Oke, indirect labor, direct manufacturing labor cost ya. Pokoknya yang labor, coba kalian tandain dulu yang labor. Di situ kita catat nih. Nah, untuk catat labor gimana? Nah, jadi kan ceritanya nih teman-teman, kalian punya pabrik. Terus kalian kan pasti membayar pekerja kan. Kalian pasti membayar si buruh itu, labor itu, ya kan? Nah, untuk jurnalnya adalah berarti kita menjurnal pembayaran untuk labor, baik itu indirect maupun direct gitu ya. Jadi kalian menggaji lah intinya. Kalian bayar upah lah. Nah, jadi jurnalnya adalah jurnal bayar upah. Nah, oke ya.
apakah jurnal itu untuk pembayaran si pekerjanya, yaitu kita jurnal nih, kita lihat dulu dia direct dan indirect ya kan, ada dua, beda. Tadi yang aku bilang adalah kalau direct dia masuknya ke WIP control. Kalau indirect dia masuknya ke manufacturing overhead control. Diingat-ingat ya itu dua itu tuh kuncinya sih sebenarnya. Kalau direct itu ke WIP, kalau indirect itu ke manufacturing overhead. Gitu ya teman-teman ya. Oke, diingat-ingat berarti kita jurnal nih di debitnya adalah work in process control, WIP control ya. Lalu yang indirectnya adalah MOH control. Ini kalau misalnya kalian mau jurnalnya menyingkat, disingkat gitu maksudnya, itu boleh ya teman-teman. Jadi WIP control, MOH control itu nggak apa-apa. Kalau di lab sama aku, oke, nggak apa-apa disingkat. Oke, kalau di dosen mungkin ikutin aja dosennya ya. Oke, lalu kreditnya apa nih teman-teman? Kreditnya karena di sini sih nggak ada dibilang dia bayarnya langsung cash ya, nggak dibilang juga dia pakai kredit ya. Jadi ya kita bisa asumsiin aja ya teman-teman, ini mungkin sama nih kayak purchase material, kita bayarnya ngutang dulu. Kita ngutang dulu berarti pakai wages payable ya teman-teman, karena wages payable ini adalah kan wages itu upah ya teman-teman, jadi kita utangin upahnya gitu. Payable ini utang gitu ya. Wages payable control. Oke, lalu berapa nih nominalnya? Ikutin aja yang di soal. Oke, kalau untuk direct labor itu adalah 80.000, untuk MOH ini adalah indirect labor itu adalah 54.500. Oke, paham ya teman-teman? Ini tinggal jumlah aja. Oke, kalau kita udah labor nih, berarti udah nggak ada lagi kan informasi labor ya. Oke, selanjutnya kita catat nih yang beban-bebannya sekarang. Kita pindah nih ke yang beban-bebannya. Nah, untuk pembayaran beban gimana nih teman-teman? Di sini ada beban factory. Kalau factory masuknya mana? Masuknya ke MOH. Kalau kantor, dia masuknya ya beban kantor itu berarti dia itu nanti kayak kalian jurnal di akuntansi dasar gitu ya. Kalian kan kalau di akuntansi dasar kayak misalnya jurnal beban kantor, beban-beban gitu kan pakai akun-akun biasa kan, yang nggak ada kontrol-kontrolnya. Nah, ini juga sama, teman-teman. Jadi, yang office ini anggapannya ya kayak kalian menjurnal kayak di Akdas lah ya, kayak di akuntansi dasar gitu. Kalau yang factory, itu nanti bebannya itu debitnya MOH gitu. Bedanya gitu aja sih ya, teman-teman. Terus ini ada factory lagi. Ini juga factory. Ini factory juga ya. Nah, yang ini kantor, oke? Ini juga kantor, oke? Nah, udah nih kita udah kelompokin semua bebannya. Berarti kita tinggal jurnal pembayaran MOH dan beban-beban kantor nih. Aku kasih judul kayak gini ya, biar aku kasih judul supaya kalian mudah aja sih. Kalau misalnya nanti di ujian gitu, kalian nggak perlu nulis judul kayak gini, nggak apa-apa ya. Yang penting urut aja sih teman-teman yang tadi aku bilang materials dulu, labor dulu, baru MOH dan seterusnya. Itu ya. Kalau judulnya nggak usah ditulis keterangan kayak gini, ini nggak perlu sebenarnya. Aku memberi keterangan seperti ini supaya kalian bisa lebih paham aja. Oke, lanjut. Berarti kita jurnalnya apa dulu nih? Depreciation.
Nah, karena dia itu di pabrik nih ya, teman-teman, ya. Yang pabrik-pabrik kan banyak. Tadi aku bilang berarti debitnya itu adalah MOH. Oke. Ya. Berarti MOH-nya berapa tuh, Ci? Berarti MOH-nya itu ya kalian jumlah aja beban-beban yang ada di pabrik. Berapa nih? Ada depre 30.000. Oke, 30.000. Ditambah sama 20.000. Oke, 20.000 itu maintenance-nya. Oke ya. Terus ditambah lagi yang beban pabrik 9.500 C. Oke, tambah 9.500. Terus selanjutnya rent. Ada sewa nih, sewa factory. Berarti 70.000 ya. Oke. Ini namanya MOH control. Ini namanya beban yang benar-benar kita udah terjadi nih, yang ini. Oke. Oke, selanjutnya yang office gimana? Yang office atau beban kantor itu ya udah catat kayak di Akdas biasa ya, teman-teman, kayak jurnal di Akdas biasa, berarti depreciation expense untuk office. Kalau depreciation expense berarti kreditnya ada dong akumulasi. Iya benar, ada akumulasi, kita catatnya juga. Sama ya. Jadi ini depreciation expense, ini akumulasi. Oke. Lalu untuk yang advertising. Oke, advertising kita catatnya sama ya, advertising expense. Sama kayak gini. Oke, sebesar ini 90.000. Tadi untuk depresiasi sebesar 7.000 ya, teman-teman ya. Oke. Selanjutnya sales commission. Oke, kalau sales commission apa tuh akunnya? Akunnya ya sales commission expense ya, teman-teman. Oke, berarti sales commission expense 30.000. Oke, kalau udah sampai sini, kreditnya adalah akumulasi depresiasi equipment. Nah, ini terdiri dari akumulasi yang ada di kantor nih, depreciation expense yang ada di kantor, sama depreciation expense yang ada di pabrik. Jadi digabung aja untuk akumulasi. Karena kalau beban-beban pabrik ya teman-teman, beban pabrik itu dicatatnya kan tadi aku masukinnya ke MOH control. Tapi untuk bagian kreditnya itu sama kayak beban-beban kantor. Sampai sini paham ya teman-teman? Atau masih bingung? Kalau masih bingung boleh tanyakan lagi ke aku. Jadi intinya kalau misalnya kalau kalian menjurnal beban kantor, itu kan kayak biasa ya. Ini aku kasih contoh depreciation expense pada accumulated depreciation gitu. Kalau misalnya kalian catat beban di pabrik tentang depresiasi, berarti kalian catatnya MOH control pada akumulasi depresiasi. Gitu. Oke. Nah, karena kan kita punya nih depresiasi di pabrik ada, depresiasi di office ada. Makanya untuk akumulasinya kita langsung aja tambahin ya. 30.000 tambah 7.000 berarti 37.000. Oke. Udah paham ya 37.000 ini dari mana? Oke ya. Nah, kalau ada pertanyaan, Ci boleh nggak dipisah? Aku mau catatnya yang pabrik-pabrik dulu, Ci, untuk bebannya. Baru nanti jurnal berikutnya aku mau catat biaya-biaya yang ada di kantor. Boleh nggak, Ci, dipisah? Soalnya aku lebih ngerti kalau dipisah. Oke, boleh. Boleh ya, teman-teman. Kalau kalian mau catatnya dipisah, nih, kantornya kalian catat, habis itu yang beban-beban pabriknya kalian catat, itu boleh. Oke. Asal ya kalian paham aja sih, ya teman-teman.
Aku nggak masalah untuk pencatatan. Oke. Selanjutnya, apalagi nih? Kan kita punya nih advertising expense. Terus kita punya commission expense. Terus tadi ada rent juga. Terus ada maintenance gitu ya. Ada miscellaneous gitu. Nah, ini kreditnya apa nih, Ci? Gitu kan? Masih pertanyaan kalian. Nah, kreditnya karena di sini nggak dibilang ya dia bayarnya secara cash atau kredit, makanya asumsiin aja ya teman-teman ini bayarnya itu secara kredit aja ya teman-teman, jadi dia masih ngutang gitu. Nah, jadi utang beban ya, utang beban. Utang beban itu adalah accrued expense. Oke, jadi yang beban-beban sisa tadi ya, yang advertising, sales, commission expense, terus juga yang ada di MOH control, yang terkecuali depresiasi, itu masuknya ke accrued expense. Oke, oke, segini benar teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya apa nih teman-teman? Nah, karena kita udah catat nih, kita udah catat biaya yang terjadi untuk MOH kontrol. Lalu di sini selanjutnya kita akan membebankan MOH allocated kita. Jadi kita akan mengalokasi MOH kita. Nah, jadi alokasi MOH itu kan seperti kita kayak mengalokasikan, menganggarkan gitu ya teman-teman. Jadi mengalokasikan si beban MOH dulu gitu. Nah, jadi itu ada kebijakan perusahaan sendiri. Perusahaan terserah tuh mau gimana cara alokasiin MOH-nya. Nah, kalau di soal ini si Miomi Company, nih ya, keterangan yang sini ya teman-teman. Kita baca dulu, Miomi Company itu menggunakan normal costing system. Oke, dan mengalokasikan overhead to work in process ya, ke work in process dia mengalokasi dulu nih. Jadi alokasi itu kan kayak semacam perkiraan juga sih ya teman-teman. Jadi kita mengalokasi dulu untuk bebannya seberapa, terus nanti di akhir periode kita bandingin sama yang aktualnya, sama yang benar-benar terjadi. Jadi intinya kita itu dalam mengalokasi MOH ini, kita kayak memperkirakan dulu nih, kira-kira beban biaya yang akan kita keluarin berapa ya, gitu. Itu namanya alokasi. Nah, dalam hal ini perusahaan mengalokasi dengan rate 2,5 per direct manufacturing labor. Ya, teman-teman, dia kayak per direct manufacturing labor dalam dolar ya, teman-teman. Jadi dia itu pakai biaya manufacturing labor direct ya. Oke, di sini aku bold deh, di highlight ya. Oke, sampai sini kalau misalnya masih nggak paham tentang alokasi, boleh chat ke aku ya teman-teman. Kalau kalian masih nggak paham, alokasi apaan sih, Cim? Maksudnya ngapain sih perusahaan mengalokasi? Nah, itu kalau misalnya masih bingung, boleh tanya ke aku. Oke ya, jadi di sini perusahaan itu mengalokasi menggunakan direct manufacturing labor yang dolar nih. Berarti kan yang ini kan ya teman-teman. Nih, aku ganti deh highlightnya jadi biru deh. Ya, direct manufacturing labor cost 80.000. Di sini kita nanti akan kaliin sama 2,5 ini, 2,5 dolar ini. Oke, berarti cara jurnalnya kita kan sekarang mau pembebanan MOH. Ya, kita MOH allocated gitu. Kita mau catat ini. Catatnya adalah dengan cara work in process control ya. Jadi dia bebaninnya ke work in process control gitu. Oke. Pada MOH allocated. Jadi ini adalah anggaran yang kita
alokasikan gitu ya, yang kita allocated gitu. Oke, caranya 2,5 dikali sama 80.000. Oke, 200.000 ya teman-teman. 200.000 didapat dari 80.000 ini dikali sama 2,5 ini. Oke. Nah, jadi gitu tuh caranya pembebanan MOH allocated. Oke, selanjutnya apa nih yang akan kita jurnal? Selanjutnya, habis kita punya material, terus kita ada labor, ada MOH, kita ternyata barangnya itu bisa nih diselesaikan gitu. Kita bisa nih, barang kita udah jadi gitu ya. Maksudnya barang kita udah selesai diproduksi gitu pas periode ini. Kalian kalau misalnya bingung, kalian bisa ingat-ingat format COGM, Cost of Good Manufacture, ya. Kalian bisa ingat-ingat format itu. Pertama-tama kita ngitung manufacturing cost-nya kan, manufacturing cost. Terus kita mau cari COGM dengan menambahkan WIP beginning dikurang WIP ending. Nah, kalau kalian bisa relate nih sama yang COGM itu tuh sama nih, kayak urutan kita bikin jurnal ini, sebenarnya sama. Aku tunjukin ya, teman-teman. Nah, jadi yang selanjutnya kita akan buat jurnal untuk barang yang udah selesai kita produksi. Nah, untuk menjurnal barang yang udah selesai kita produksi, kita catat apa? Kita catat di debitnya adalah finished goods control. Loh, kenapa finished goods, Ci? Nah, kita catat finished goods karena barang kan udah selesai diproduksi. Jadi, kita punya finished goods dong. Kita punya barang yang udah jadi dong. Nah, barang yang udah jadi itu masuk di debit, bertambah di debit. Gitu, teman-teman. Terus, kreditnya apa? Kreditnya ya pasti ada dong barang yang berkurang. Nah, barang yang berkurang itu adalah dari work in process control. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Nah, terus yang tadi aku bilang, kenapa sih bisa relate sama COGM, sama perhitungan COGM? Nah, jadi teman-teman, untuk menghitung barang yang udah selesai kita produksi ini, caranya itu adalah sama seperti hitung COGM. Nah, jadi untuk mencari ini ibaratnya juga sama dengan COGM, teman-teman. Nih ya, aku tulis aja deh. Ini tuh sama kayak COGM. Barang ini selesai diproduksi, itu adalah COGM. Nah, cara hitung COGM ya, kalian harusnya masih ingat lah ya. Cara hitung COGM kayak gini. Oke. COGM sama dengan DM tambah DL tambah MOH tambah WIP beginning dikurang WIP ending. Sampai sini paham ya, teman-teman? Nah, Ci, kok kita itu kita kan nggak punya Ci DM, DL, MOH. Oke, kita punya di jurnal ya teman-teman. Kita ada di jurnal itu ada DM, DL, MOH. Cuma memang kan ini bentuknya tuh akun ya, bentuknya dalam bentuk nama akun. Mungkin kalian agak bingung ya untuk nentuin mana nih DM, mana nih DL. Apalagi kalau nggak dikasih judul-judul begini, mungkin kalian bingung ya. Nah, makanya di sini aku kasih satu lagi. Oke, kalian bisa baca ya. Totalin WIP kontrol di jurnal sebelumnya, ditambah WIP beginning kalau ada, sama ditambah WIP ending kalau ada. Dikurang WIP ending kalau ada. Oke, jadi nggak usah ribet-ribet, kalian mikir DM-nya apa ya tadi ya, lupa. Terus DL-nya juga udah lupa, berapa ya tadi nominalnya. Nah, kalian nggak usah pusing-pusing, tinggal totalin aja WIP kontrol yang ada di jurnal kalian sebelumnya, gitu. Nah, itu akan sama kok. Sini ya, aku tunjukin. Oke, jadi finish goods control
pada work in process control itu didapatkan dari DM ya. Kita lihat WIP control nih. Work in process control. Oke, kita tambahin. Ini DM kan teman-teman, kalian perhatiin deh. Ini work in process control, aku totalin yang dari jurnal. Terus ini adalah DM ya kan. Terus aku lihat lagi di sini ada WIP control, aku klik. Sorry. Ditambah WIP control ini, aku klik lagi. Terus ditambah WIP control yang ini nih, yang allocated. Oke. Oke, sampai sini kalau misalnya kalian perhatikan, ini adalah DM tambah DL tambah MOH, teman-teman. Nih, 122.000 ini adalah DM. 80.000 ini adalah DL. Ini DM use ya, teman-teman. Sama kan kayak COGM, kita pakai DM use, ya kan? Oke. Terus MOH allocated ini yang kita pakai adalah ya MOH. WIP control ini adalah MOH gitu ya. Sama kan kayak perhitungan COGM. Nah, setelah itu kita lihat ada nggak WIP beginning dan WIP ending. Nah, informasinya ada di tabel ini nih teman-teman. Ya, work in process beginning 1 Januari 2021 ada 6.000, lalu endingnya ada 21.000. Berarti kita tambahin 6.000 dikurangin sama 21.000 work in process ending. Oke, kita ketemu 387. Ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi ini memang masih nyangkut sama materi kalian sebelumnya, COGM. Jadi makanya kenapa aku sangat menekankan kalian untuk bisa hafal di luar kepala soal format COGM, format income statement, kayak gitu. Oke? Kalau sudah, kita lanjut. Selanjutnya kita mau nyatet apa nih? Kalau misalnya barang udah selesai diproduksi, berarti kita bakal jual. Ya kan? Berarti kita jual nih teman-teman. Kita catat COGS-nya. Ya. Nah, kebetulan nih ya teman-teman, di sini nggak ada harga jual memang. Di soal ini nggak ada harga jual. Jadi ya kita nggak bisa catat cash pada sales. Kita cuma bisa catat COGS-nya. Ceritanya dia itu memang sudah terjual gitu ya. Kita cuma bisa catat COGS. Nah, berarti cost of goods sold pada finished goods control. Nah, kenapa finished goods control dikredit? Karena tadi kan awalnya kita punya nih finished goods control, bertambah nih. Karena udah kita jual, ceritanya kita taruh nih di kredit gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kayak hitung COGS biasa, komponen COGS ya. Kalian harusnya masih ingat materi yang kemarin, COGS itu didapatnya dari finished good beginning ditambah COGM dikurang finished good ending. COGM itu yang tadi kita jurnal di F bukan? Iya, betul banget. Ini COGM kita. Jadi nggak usah pusing-pusing ya COGM, aduh hitung lagi DM tambah DL tambah MOH. Nggak perlu pusing-pusing, COGM udah kalian hitung di sini. Gitu. Oke ya, berarti sekarang kita lihat, ada nggak finish good beginning sama ending? Ada ya di sini. Oke. Oke, langsung aja ya kita hitung. Finish good beginning itu ada 69.000. Terus kita tambah sama COGM kita. Lalu kita kurang sama finish good ending 24.000. Oke, 432. Oke, udah benar ya teman-teman. Sampai sini paham ya? Lihat perhitungannya di atas ini. Oke. Selanjutnya, jurnal yang terakhir, yang paling penting. Kan tadi teman-teman udah mengalokasikan nih MOH kalian. Terus kalian juga udah hitung
MOH yang benar-benar terjadi, di periode ini punya kalian. Tuh, ini aku bold aja ya, aku highlight aja ya. Nih, kalian udah hitung nih yang benar-benar keluar tuh segini. Lalu yang kalian alokasikan adalah segini. Nah, kita bandingin antara 200.000 ini sama 129.500. Nah, harus kita lihat lagi apakah masih ada manufacturing overhead yang lain. Oke, masih ada ya di atas. Jadi jangan lupa manufacturing overhead yang lain itu masih ada. Dia nggak cuma untuk pembayaran beban, tapi dia juga untuk pembayaran indirect labor. Ya, sisanya kalau misalnya ada IDM, Ci, gimana, Ci? Ada nanti. Ya, kalau misalnya ada IDM berarti kalian tambahin juga karena dia ada jurnal manufacturing overhead control gitu. Dalam kasus soal ini, dia itu cuma ada di sini sama di sini. Oke, berarti kita bandingin nih, 2 ini sama 200.000. Oke ya, kita jurnal dulu. Cara jurnalnya gimana? Kalian tinggal lawanin aja. Awalnya manufacturing overhead allocated di kredit. Berarti kalian taruh nih di debit. Ya, nilainya berapa? Nilainya 200.000 ini. Oke. Terus, tengah-tengahnya kalian kosongin, karena ini kan bisa antara di debit, bisa antara di kredit ya. Oke. Terus, kita lawanin juga nih manufacturing overhead control. Manufacturing overhead control awalnya itu di debit. Ya, teman-teman, awalnya itu di debit. Berarti kita pindahin ke kredit. Oke, nominalnya berapa? Kita tambahin nih yang atas nih. 54.500 ditambah sama 129.500. Oke. Dan nih, 184. Gedean mana, teman-teman? Gedean allocated-nya ya. Gedean biaya yang kita alokasi daripada biaya yang aktual, yang benar-benar terjadi. Ini aktual, 184 ini adalah biaya aktualnya yang benar-benar terjadi ya. Ini yang kalian alokasi. Ini yang kalian alokasi nih, yang allocated. Oke, gedean MOH allocated berarti kita catat COGS-nya di sebelah kredit ya untuk selisihnya. Selisihnya berapa nih teman-teman? 16.000 ya. Kita catat di MOH allocate COGS. Oke. Lalu di sini disebutnya apa? Kalian overvalued, over allocated, atau kalian under allocated gitu. Kalian over allocated ya teman-teman. Nih, jadi kalian kalau misalnya MOH allocated lebih besar daripada MOH control, ini disebutnya adalah over allocated. Kalau ini under. Oke, dalam kasus ini kalian over apa under? Kalian over allocated ya. Ci, itu harus ditulis Ci over undernya. Harus. Harus ya teman-teman. Oke, semoga sampai sini videonya bisa jelas dan kita lanjut lagi ya untuk yang problem 7.